Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan konsep teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review ya. Ini Iya. hari-hari ini hujan, banjir di banjir, mana-mana. macet semuanya nih. Wah, komplit. Sampai akhirnya ada yang lebih komplit lagi di Apa kehidupan tuh? ini. Harga Redmi nih. Menarik nih harganya nih. Sangat menarik ya. Karena saat kita bikin review kita tidak tahu harganya. Ya, kita expect naik dikit. Iya, ekspektasi paling naik-naik GoPay 300. Mentok di GoPay. Pas Gitu. tadi di acara kan lihat harganya 6,7 gue gitu. Untuk gua agak serupan dari Xiaomi tadi. Anjir, gara-gara ngeliat harga 6,7. Oh, meme cu, 67 anjir. Oh iya, anak muda jadi Gen Z. Anak Gen Z anjir. Ya Gen Alpha berarti. Gen Alpha juga. Kalau main Roblox nge-lag dibanting aman. Iya. Titan. Titan? Tiada tanding. Iya. Gitu ya. Ya menarik ya, tapi menurut lu gimana di fenomena ini? Apakah makin membenarkan video lu itu di kemarin di? Pastinya ya. Dan ini diawali dari Xiaomi kan? Dia, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke Xiaomi. Nggak bisa, nggak Ini bisa. emang fenomena baru nih. Walaupun 15T bisa disalahin lah. Jadi kita ulang lagi ya. 15T sudah 8 juta guys. Mungkin diskon dulu. Oh nih. iya. Dia mikir Ternyata HP ini tidak terlalu buruk ya. Ini bernama nih Mermaid nih. Bukan Mermaid nih apa? Cupang. Tapi jangan ntar kita kira sales Oh, Oppo. iya. Males banget kalau balas Oppo, sales Oppo. Sales Oppo ya. Iya. Sales Odo ya. Sales Odo gitu. Malas gua, udah. Tapi kan jadi lebih mending V60 sama Reno dibanding 15T. Saat saya melihat harga 15T tadi. Tapi Ya kan udah. V70 belum keluar. Betul. Kalau V70 keluar, V60 lebih turun, mending V60. Ini tuh menarik gitu. Fenomena yang gue tuh berharap tuh naiknya tuh bener-bener 6,5 sih. Mentok banget ya. Ketika udah angka 700 itu udah kayak Wah dia udah mendekati 7 nih. ngagetin Iya. banget. Kita recall dulu. Dari yang tertinggi, Redmi Note Pro Plus itu harganya 6,79, artinya 6,8 juta. 8 juta. Lalu Redmi Note 15 Pro itu pakai harganya 5,6 juta. Sebenarnya ini yang lumayan seksi ya, tapi kita upper dulu. Terus harganya Redmi Note 15 5G yang kita udah bahas, Iya. terendahnya itu 2,9 dicoret. Jadi 2,8. 2,9. 2,9. Tapi dicoret. Nah. Itu tapi di seri 6128. Iya. Lalu di Redmi Note yang terbawah yaitu pakai G100 di harganya 2,2 juta sebenarnya. 6128. Tapi setidaknya dari satu hal ini yang gua menarik perhatian sebenarnya tuh Redmi Note number seriesnya doang, bukan Pro. Redmi Note number. Oh iya. Jadi kayak yang 15 sama 4G. Dah, by the way untuk 4G ini gue suka loh karena dia itu pakai G100 bukan 685 lagi. Ya sengganya ya. Sengaja itu Sengaja kan. 68 Ya bisa ada deh, bagi tapi 100. gue gak tahu dia tuh AMOLED apa IPS sih. Harusnya AMOLED sih. AMOLED. Yang 4G. Downgrade banget kalau udah pakai Iya, ya. Soalnya sebelumnya ini udah AMOLED. Nah, menurut lu gimana Di? Maksudnya untuk yang paling seksi kalau lu sendiri apa? Gue sih yang kemarin tuh lu bahas tuh. Yo, yang 5G ya? Tipis bagus Wah, tuh. bener. Bagus aja. Beratnya 178 gram doang. Iya. Dia pakai 6 Gen 3 which is Iya. naik dari 7025. Nah, benar. Ya ini kita ngomongin Redmi Note 15 5G. Menurut gue ini akan menjadi penyelamat Xiaomi yang paling brilian. Bener. Karena ini adalah seri yang menurut gue worth it gitu. Dan desain gue nganggepannya nih kalau lu nggak suka yang Infinix sama Betul. Tecno langsung ke Mi Oh, itu. bener, Redmi bener. itu bagus banget menurut Tapi gue. tadi harganya berapa tadi yang kita bahas? Gue lupa mulu harganya. Yang kita bahas itu nih di 3,7 di. Nah, itu permasalahannya. Ya iya, tapi dia kan pakai chipsetnya 6 Gen 3 kan. Sedangkan kan Tecno sama Infinix itu yang G100 kan. G100 ya. Yang apa namanya Hot 60 ya sama Oh, iya. Spark yang apa sih gue lupa namanya 40. 40 ya. Oh. Itu kan tipis-tipis juga. Betul. Nah, itu naiknya ke situ. Iya, mungkin kalau lu yang masih belum percaya sama Infinix bisa ke yang Bener. 5G sih sebenarnya sih. Bener. Cuma ya gitu kalau lu pakai logika yang tadi di sebenarnya dia ini juga yang 4G-nya Redmi Note yang G100-nya tuh di tengahnya tuh 8128-nya tuh 2,9 juta sebenarnya. Cuman ya ngerinya adalah 3 juta untuk Redmi Note 15 ini menurut gue emang agak-agak tricky. Dimana emang kalau lihat 4G yang lain kayak misalnya Udah pada pertama iya. tadi dulu kita bacot-bacot gini harganya naik gak? Infinix.
Coba cek. Coba ya, bentar ya. Masalahnya di Infinix Hot 60 Pro 818 2,4 juta, Cuk. Masih sama. Goblok banget anjir. Masih Maksud gue lu dapat G100 dengan tipis-tipisan, AI-nya full. Nah di situ. Cuman gue nggak, kemarin untuk yang 5G gue lupa tes sih. Itu ada AI apa enggak sih? Gue ada sih ya. Harusnya. Nah, yang ada. Yang 4G ini gue belum tes nih. Ada AI apa enggak? Si Xiaomi. Gitu. Si Redmi Note itu. Iya, sebenarnya untuk ngomong tipis, langkah Xiaomi untuk geser-geser Transsion ada di sini. Pertama dari nama ya udahlah ya. Lu pasti semua setuju Xiaomi di atas Transsion sekarang lah. Maksudnya untuk saat ini kan. Terus yang kedua, lu ngomongin tipis, lu bisa nih. Jadi lu kayak dikasih opsi nih. Lu di brand yang lebih beres gitu ya, tanda kutip. Lebih mature lah. Lebih mature, tapi di harga yang sama dengan feel yang sama. Betul. Gitu. Itu sebenarnya yang menarik sebenarnya. dikasih. Nah sementara untuk seri Note Pro-nya, nah ini dia nih. Note Pro dan Pro 5G-nya, Pro 5G dan Pro Plus-nya ini nih, yang sebenarnya mengerikan gitu ya. Karena di harga segini sudah nempel bukan 15T lagi. Oppo Reno, Vivo juga ada lah. Vivo juga lebih murah kan. dengan tele. Walaupun kalau lu nanya memang Vivo belum ada tele, bro. V60. V60 yang bawah belum ada. Hah? Udah cowok. Udah deh. Udah. Oh, tele biasa ya, bukan iya, udah dia bukan periskop. Bukan periskop. Kalau periskop cuma Realme. Nah, lagi-lagi kesebut nih Realme nih. Makin lama tadi di gue pribadi menarik nih. Apa tuh? Kayaknya Realme 14 Pro Plus harganya akan sama sepertinya. Tidak akan turun kalau begini ceritanya. Emang nggak pernah turun kan? Gila bener. Tapi jadi worth it, Cuk. Betul, itu dia. Ternyata Realme lagi-lagi membuktikan kalau dia itu adalah visioner. Tapi sayang yang untung sekarang siapa? Oppo. Oppo memang sih sebenarnya. Pinter Oppo lebih visioner. Bener sih dia sih. Anjir loh, gila. Oke, terus sampai mana tadi? Nah, soal Redmi Note lagi, kita balik ke Redmi Note. Menurut lu, Di, untuk Redmi Note sekarang nih, kita kan udah review semuanya pada review. Ya. Dia buat siapa sebenarnya Redmi Note sekarang nih? Kalau bukan, nggak gini, karena permasalahan adalah community itu kan udah mulai meninggalkan Redmi Note sejak tahun lalu sebenarnya. Benar. Karena harganya ini kan lu lihat naik dan dan bener-bener lu Mi fans sejati. Dan dia positioning berbeda sekarang kan. Betul. Casual. Cuman walaupun memang salah satu nilai plus dari Redmi Note 15 Pro Plus ini adalah ningkatnya itu. Jadi kalau lu perhatiin untuk fotonya itu juga ningkat. Betul sih. Dari 14 Pro Plus-nya. Karena dia pakai sensor Samsung seingat gua. Iya, dia tuh jeleknya sebenarnya tuh spek by sheet-nya tuh jelek. Maksudnya gimana? Maksudnya lu kalau ngelihat komparasi antara generasi lamanya kayak nggak ada yang berubah. Oh, memang. Ya, cuman kalau dulu cobain ada lebih durable ya. Ya walaupun jadi 69K ya nice to have lah. Nice to have aja Baterai sih. lebih gede. Iya. Ya kan? Kameranya lebih bagus. Lebih bagus Chipset kameranya. naik juga. Betul. Ya, tapi ya gitu, lu spek by sheet oh gini doang ya Iya gitu. kayak apa yang spesial gitu. Iya, tapi ya itu lu harus cobain sebenarnya sih. Tapi ya untuk tele-tele ini ya. Ya menurut gua untuk Redmi Note ini gua agak sulit sih untuk rekomend sebenarnya. Iya, benar-benar harus nunggu promo gede-gedean sih. Promo gede-gedean sih karena memang untuk saat ini dia nih dari salah satu handphone paling kenceng dengan kemampuan durable yang tinggi kayak flagship punya. Iya. IP rating full, Iya. ketahanan itu kan punya flagship kan sebenarnya. Benar. Udah dicoba sama Jerry Rig juga kan di Iya. bengkok-bengkok gitu-gitu. Aman. Jerry Rig bahkan sampai bilang itu tuh udah levelnya flagship gitu kan. Nah, lu bisa dapat rasa flagship untuk ketahanan tapi di harga yang lebih murah sebenarnya. Yes. HP kerja sih sebenarnya sih yang gue lihat. Tapi lu ada ini nggak? Lu bisa mikir nggak? Nggak nih gue ini iya. menebak aja. Iya. Ada kemungkinan nggak Redmi Note 16 ini bakal masuk di tengah tahun Redmi Note 16. dengan kondisi sekarang nih? Maksud lu dia maksa gitu? Iya. Enggak sih, tetap enggak. Menurut gue tetap dia akan 1 tahun sekali sih. 1 tahun sekali. Iya, tapi nanti akan ada koreksi harga di tengah. Koreksi harga mungkin Iya, ya. koreksi harga pasti ada gitu. Karena kalau lu lihat perilaku behavior si Xiaomi ini emang suka koreksi harga di tengah tahun. Cuman kan di keadaan sekarang harganya fluktuatif. Kita nggak tahu nih. Kalau dikoreksi harga ternak lagi percuma. Itu namanya diskon ya, bukan koreksi harga gitu. Jadinya maksud gua ya poinnya adalah menurut gua kesalahan Redmi ya itu doang di harga aja sebenarnya. Sisanya sih oke menurut gue ya. Sisanya oke. Cuman nggak tahu kenapa ya. Gue tuh punya feeling dia tuh bakal launching lebih maju lagi nih yang 17.
kayak akan lebih maju lagi ya. Karena 2 tahun ini dia udah ketinggalan lumayan nih. Iya. Sama Oppo Vivo. Mau Vivo sih terutama sih. Maksud gue kan dia barang community. Itu. Ya kan? Yang sebenarnya barang inovasi. Bener, Inovasi kan? iya. Seperti slogannya innovation for everyone. Oh, ingat lagi. Ini kan jadi innovation for me fans aja gitu. Jadinya begitu kan. Jadinya kurang gitu. Ya menurut gue ya jadinya untuk harga sekarang kalau lu udah Mi fans sejati garis kanan rata kanan silakan untuk beli gitu. Itu aja sih sebenarnya yang bisa dibahas dari Redmi. Tapi menurut gue dia harus keluarin baru sih. Jadi harga sama, tapi ini dapat update yang tinggi gitu ya. Oh, bener. Kamera minimal. Iya, tele lah minimal ya. Itu. Wah, itu dia ya. Iya. Oke lah ya, lalu kita lanjut juga ke rumor ya. Rumor OnePlus shutdown yang katanya ini tuh terjadi karena ada sales penurunan di 2024 nih kemarin Benar. ya. Ini emang kenapa sih tiba-tiba tuh orang pada ngomongin OnePlus shutdown dia? Ya pertama kan dia tuh udah ada informasi gabung sama Oppo kan. Betul. Maksudnya di handle sama Oppo. Realme pun juga sama. Iya. Nah itu dia kemungkinan nih wah jangan-jangan OnePlus hilang nih. Oh, iya. Apalagi kemarin penjualannya turun gitu. Oh, gitu ya. Berarti si OnePlus ini udah mulai gonjang-ganjing gitu lah ya. Gonjang-ganjing gitu infonya nih. Apakah ada karyawan pecat nggak tahu. Nggak, padahal OnePlus itu sebenarnya OnePlus sama Oppo ini menarik loh. Pertama kalau ngomongin flagship, dia ini adalah salah satu benchmark terbaik karena keduanya pakai OS yang sama tapi dengan SoC yang berbeda. Betul. Nah itu yang menarik sebenarnya. Iya. Cuman ya lagi-lagi kan kalau lu mau beli butuhnya apa? Betul sih. Dan sayangnya OnePlus itu kayak ditargetin untuk market Eropa dan Dan kawan-kawannya. Amerika gitu. Dan namanya sebenarnya udah keren sih OnePlus. Itu dia. OS-nya kan gue yang Oxygen tuh. Oxygen Wah gila sih keren banget. Dulu tuh orang banyak yang kayak pengen custom gitu kan. Iya. Gue mau Oxygen nih karena clean dan lain-lain kan. Jadi ya sayangnya sekarang udah enggak ya. OnePlus shutdown. Tapi udah dibantah jadi ini kayak hoax doang sih sebenarnya sih. Ya masih aman kok, katanya di India masih pada kerja. Masih pada kerja ya. Iya. Ya, kerja nggak tahu sampai berapa bulan kan. Update LinkedIn ya kerja masuk kantor buat update LinkedIn ya. Anjing lah ini kantor Nggak apaan mungkin. ya. India tuh penjualan OnePlusnya tinggi. Iya tinggi. Aman-aman. Mereka tuh soalnya emang kuat di community ya, OnePlus itu. Betul. Oke, kita lanjut juga ke yang berita yang lumayan menghebohkan ini. Kenapa di Pete Lau ini terlibat bisnis ilegal Iya, gimana? kayaknya maksudnya? OnePlus tuh sial banget gitu ya. Oh. +1 masalah gitu ya. Karena Pete Lau ini salah satu bosnya. Bosnya, ya kan? bosnya OnePlus ya secara global. Jadi nih dia itu terlibat bisnis ilegal kalau dari Taiwan bilang gitu ya. Jadi tuh dia itu ya punya rekan 2 orang di Taiwan buat nyariin karyawan yang orang Taiwan untuk kerja di OnePlus. OnePlus kan China kan sekarang. Oh iya. Yang mana itu ada regulasi kayak nggak semudah itu loh lu buat kerja. Oh jadi sebenarnya bukan yang ngomongin illegal hire gimana-gimana nih, maksudnya bukan kayak ditipu gitu ya Bukan, sebenarnya. bukan. Tapi dia regulasi yang nggak pas gitu dia ya. kayak nyolong warga aja gitu. Wah, kasarnya sayang gitu. banget sih dimana Pete Lau ini salah satu orang yang lumayan di respect ya. Bener. Udah lama banget lah untuk ngomongin jenjang karir. Ya. Istilahnya kalau lu main di forum lu pasti kenal sama nih orang Pasti. gitu. Udah pasti si OnePlus dengan Oxygennya dulu mereka kan sampai akhirnya OnePlus diakuisisi dan dia masuk ke Oppo jadinya untuk bagian apa sih inget gue? Dia tuh inget gue head R&D, gue lupa deh head. Iya. Head apa gitu dia. Ya tapi kabarnya lagi sih yang gue dapet dia tuh nggak bakal ditangkap juga. Gak bakal tangkap juga. Masalahnya kalau ditangkap juga bakal jadi bermasalah kan. Iya gitu Aneh maksudnya juga, kayak kan. kurang oke banget Jadi gitu mungkin loh. warning aja kali. Warning aja kali ya. Semoga OnePlus ini bisa inilah ya, bisa kembali pulih lah ya. Karena menurut gua OnePlus ini salah satu. Sebenarnya gue mau julid sih, tapi apa tuh? bahaya nggak sih? Apa OnePlus Indonesia? Kan Enggak, nggak ada. bukan OnePlus Indonesia Apa? gitu si Pete Lau-nya ini. Kenapa emang? Kayak dia dijebak biar dia keluar. Oppo megang OnePlus full. Itu kan konspirasi lah. Konspirasi kan. Konspirasi itu mah levelnya. Ya udah Gak bener ya. Gak bener ya. Gak bener ya. Ini cuma konspirasi aja sebenarnya. Gak bener ya. Serem juga lu punya konspirasi. Anjir, gua shock sendiri aja. Enggak lah, menurut gua. Enggak lah. Oh, enggak lah, menurut gua enggak lah. Parah banget tuh anjir lu. Enggak tahu, Bro. Iya. Enggak tahu. OnePlus itu sayangnya tidak masuk Indonesia sih ya. Padahal banyak yang nungguin. Gak jadi ya. Udah bikin keren-keren video padahal. Wow, merdeka gitu-gitu. Totonya gak ada goib ya. Bukan goib kayak Poco ya. Emang goib aja. Tiba-tiba gak jadi gitu. Iya. Cuma ada lagi yang goib nih. Apa tuh? Keinginan gua nge-gym nih. Karena gua masih pakai minyak yang kotor. Di gimana solusinya? Keinginan lu gym bawah coba. Oh, Gym keinginan gua gym bawah. Oke, bawang, minyak iya. bawang. Ini dia jawabanku hari ini.
Margarin Forvita. Ya, ini untuk kalian yang ingin mengganti makanan kamu yang sangat kotor itu gitu ya. Kalau misalnya goreng telur pakai minyak jelantah. Waduh, minyak hitam ya. Minyaknya hitam gitu. Pas dimakan kok agak mulus sedikit kan. Nah, ini jawabannya tuh. Difortifikasi vitamin A Margarin Forvita, guys. Harganya berapa? Harganya 7.000 loh. Wah. Dapat segini. Ini bisa untuk dikasih makan satu negara nih. Iya. Kalau beli banyak maksud gua. Kalau buat sendiri mah ini paling berapa sebulan lah ya. Ya inilah kira-kira pengganti. Bebas 0% minyak trans untuk kamu yang sedang ngurusin badan. Forvita. Lalu kita ke berita yang lagi panas-panasnya nih, yang dimana tadi kita udah ngomongin HP Cina nih, panas-panasnya sekarang ada yang panas juga nih, yaitu iQOO 15 Ultra coming nih. Wah, ini gimana nih? Ultra nongol ya. Jadi di Cina bakal dijual nih. Cuma gue gak ngerti dengan kode-kode 2077 sama 2049 itu apa ya? kayak ini loh, set game gitu loh. Setnya saya 2007 saya berpang. Oh, berarti maksudnya temanya ini tema futuristik. Gue pikirnya seperti itu. Ayo ternyata teori lagi anjir. Bukan gue kira. Tapi lu lihat dong sama posternya tuh. Dessert sama kayak ya distopia gitu. Oke, berarti ini tahun masa depan gitu ya. Sayangnya gak ada Indonesia emas ya. Gak ada. Ya ini kayak agak-agak futuristik. Tapi 2049 kenapa tsunami ya? Mana tsunami ya? Itu kan anjir? air banyak gitu. 2049 kayak tsunami. Salju cuy. Oh salju. Iya. Oh desain cacat nih. Salju ultra. Oh iya ada igloo-nya ya. Iya ada igloo. 2079 dan 2049 Wild Black Fire gitu-gitu. Oh jadi nah untuk speknya sendiri udah pasti ini mah kita nggak usah tanya lagi untuk speknya pasti rata kanan lah ya. Udah pasti Elite Gen 5 sudah pakai key tree juga. Udah pasti 144 juga. 144 juga. Iya jadi kayak nggak usah ditanya lagi. Cuman pertanyaan gua adalah kenapa harus ada iQOO Ultra nih? Ini menarik nih. Gue sih ngarep masuk ya. Kenapa? Kalau di Indo ada trigger. Hah? Ada trigger? Ada active coolingnya. Aktif cooling seperti Red Magic itu. Iya. Tapi kan Red Magic aktif coolingnya tidak aktif alias gaming. Nah kita nggak tahu nih. Oh, siapa tahu kan? Siapa tahu ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ini udah keluar hasil antutunya yaitu 4,5 juta. Itu dia nggak masuk akal. Lebih tinggi dibanding Red Magic kan. Iya, ngalahin Red Magic itu terakhir teman-teman kita tuh 3,7, 3,8, 4 jutaan sih. Iya. Ini 4,5 juta gitu ya. Betul. Wah luar biasa. Berarti ini adalah seri ultra gaming banget nih. Tapi tetap dengan kamera iQOO yang masih ada gitu. Nah, Gak ngalahin Vivo, tapi cukup. nah. Oh iya bener ya. Gue penasaran sih sama iQOO Ultra ini sih. Lu bayangin gak? Dia akan muncul di awal Februari nanti gitu ya. Lalu dengan hal-hal yang lebih baru. Jadi versi enhance dari iQOO 15 biasa. Yes. Tapi kenapa dia gak ngeluarin Pro aja gitu untuk masuk Indonesia ya? Gak tahu sih. Cuman ya Ultra ya udah sih. Oh. Maunya langsung level tinggi aja nggak sih? Enggak ini. Rumornya tuh pakai biggest active cooling fan ya yang pernah di smartphone. Jadi itu dia pakai diameter kipasnya di 17 mm dengan ketebalan 4 mm gitu. Ini klaimnya biggest in industri. Jadi lebih gede berarti lebih gede dibanding Magic. Realme yang kemarin kita coba, Realme kipas. Oh, Realme kipas ya. Ya sama si Red Magic. Iya. Oh iya, di sini intake-nya dari kiri lu bisa lihat langsung dibuang. Jadi kipasnya gitu ya. ke bawah gitu. Dan kipasnya langsung diasosin, dimana ini bagus banget ya buat kepake. Tapi yang menarik di sini ada air trigger-nya ya katanya ya. Yang tadi lu bilang ya. Air trigger-nya ini. Lihat aja gambar itu ada di sebelah itunya tuh ada kayak kotak lagi. Kemungkinan air trigger ya, bukan fisik ya. Wah gila sih. Kalau misalnya, iya bener ya. Ya kan ada kan? Oh iya, dan ini air trigger yang ultrasonic cuk. Iya, ultrasonic. Kalau misalnya dia punya colokan di samping. Wow. Gaming banget dong, gaming ROG versi kamera bagus gitu maksud gua. Wah ini sih kalau harganya kayak ROG dulu sih ya. Wah gue sih worth it banget ini. Worth it. Kalau ROG kan outdated teknologi lah, kencang raw performance aja gitu. Permasalahan ROG saat itu adalah kita ngomongin ROG yang kemarin yang ROG 9 Pro ya. Ya berarti kan ini waktu itu Elite yang paling tinggi ya. Dia Elite tapi tidak ada fitur gaming yang menurut gue baru gitu. Iya, nggak ada super resolution, interpolasi nggak ada. Cuman di sisi yang lain, ROG ini seperti tidak punya lawan. Iya. Karena dia ini HP gaming kenceng cuma dikasih air trigger. Tapi masalahnya panas gitu. Ketika iQOO masuk dengan hal-hal yang dibutuhkan dari ROG, di mana ROG juga tidak ada, di mana Red Magic juga kameranya, bukan kamera, bentuk HP-nya seperti itu, harusnya bisa jadi pemenang. Betul. Misalnya harga 17 juta gitu dia, worth it. Gak mungkin lah.
IQ 15-nya berapa? 15. 20 ya. Masih 20 pun sebenarnya masih cincai lah. Iya, kita lihat nanti untuk di kameranya gimana sih sebenarnya sih. Ini yang menurut gue emang HP yang bukan untuk gaming banget sih. Ini bahkan kepake harian bisa. Nah, gue kemarin ada ngomong di Facebook, ada lah percakapan anak-anak gitu, kayak dia ngomongin soal Vivo dan lain-lain. Gue nimbrung aja. Ini ya terlepas dari kamera yang bagus ya, 15 Ultra ya. Cuman ketika dipakai harian ternyata panas gitu. Dibanding dengan gue waktu itu sempat pakai iQOO. iQOO ya. iQOO itu ternyata nggak cuma ngomongin ada main game, tapi di seharian juga bisa gitu. Ini juga berlaku sama Pura. Nih bagi yang nggak tahu ya, bagi yang masih ada di TikTok ngatain gue Pura katanya bagus gitu-gitu. Bagi sebenarnya mah bagus, cuman untuk yang lain ya ketika lu dipakai harian, Pura ini panas gitu. Jadi kayak iQOO ini tuh ternyata proven untuk bikin handphone gak cuman kenceng doang, tapi bener-bener soal optimisasi. Yes. Ademnya itu yang kita cari sebenarnya. Karena iQOO pun kalau foto-foto ISP-nya pakai Q3, ya kan? Jadi nggak di SoC-nya. Iya, jadi kayak lebih kinerjanya lebih ringan gitu ya. Ringan. Wah, menarik banget ya iQOO Ultra ya. Walaupun memang kalau masuk Indonesia dengan harga 20 pasti akan banyak perdebatan di sana sini. Gua ngarep sih Alvin beli ya. Damn, iQOO ya. Masih belum selesai ya, gue pikir iQOO itu akan melempem tahun ini. Tumben ya, tahun lalu tuh langsung melempem. Langsung melempem, habis launching selesai udah hilang gitu ya. Ini iQOO 15 Ultra di Cina dulu tapi ya. Untuk masuk Indonesia kita ngarep-ngarep aja lah ya. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udahlah. Iya. Minjem Alvin Jaran. Harus dibeli ya. Sudah pasti harus gitu dibeli kan. ya. Nah, boleh ada lagi ya. menariknya yaitu di Gizmo China tiba-tiba ngeluarin teaser yang baru yaitu iQOO 15 RD. Ini apa nih? Ini HP Z11 Turbo yang ada di Cina. Damn, berarti ini global. Artinya dia pakai 8 Gen 5 yang kemungkinan masuk ke Indonesia. Ya nggak tahu sih. Yang pasti dia launch di India soon. Kenapa Indonesia tuh nggak pede ya? Iya, kenapa nggak duluan launch gitu? Indonesia soon gitu loh. Tapi iQOO 15 kan udah Indonesia duluan daripada India. iQOO 15 iya sih benar. Cuman ini mungkin gantian. Kemarin kan yang 15 sini. Atau gitu. mungkin Indonesia itu sebenarnya untuk proven untuk bisa beli HP belasan juta mungkin. Bisa jadi. Jadi 15R ini, nah kabar 15R ini muncul nih untuk teasernya tuh, lihat desainnya menurut lu gimana di yang kotak-kotak. Desainnya gitu. unik sih ya, checker desain. Checkernya gitu ya. Tapi lihat bam kameranya nggak di situ di. Itu unik sih. Itu kayak nothing di. Gimana di? Jadinya di. Iya, gue sih sebenarnya fine aja ya kalau dia nggak ada telefotonya, karena dia bakal menjual performance only nih. Betul. Ini bakal menarik juga sebenarnya. Iya, kalau Aldi tadi bilang nggak ada tele karena ya dua ini nggak mungkin main dengan tele. Iya sudah sih. pasti Ultra wide lah dan main gitu ya. Iya. Tapi diekspektasikan karena kita udah ngelihat hasil foto iQOO, sebenarnya iQOO tuh lu kalau ngomong foto iQOO jelek gitu. Wah susah. Sebenarnya iQOO ini adalah salah satu kapabilitas yang kameranya oke ya. Benar. Karena lagi-lagi ya ini Vivo sebenarnya. Iya. Tapi tidak mungkin di set ngalahin Vivo. Iya. Jadi kayak setengah bagusnya deh. Ya anggapannya kurang Zeiss aja. Iya, anjir lu. Bukan gitu ya, masuk kurang Zeiss sih. Nah kan kalau Zeiss Vivo V60 gitu contohnya. Oh iya benar. Itulah. Jadinya ini rasa-rasa flagship ya. Iya. Ini udah ada belum sih SoC-nya di katanya di? SoC 8 Gen 5. Oh sama kayak Z11 Turbo ya. 1,5K gitu ya. Ya mungkin ya ini dari Z11 juga gitu. Z11 Turbo ya. Jadi 6,7 inch gitu ya. Di RAM yang rata kanan UFS 4.1 juga nih. Iya. Kemungkinan nih. 8 Gen 5 nih bagi nggak tahu ya, 8 Gen 5 itu adalah seri elite tapi apa ya ngomongnya bukan sunat sih. Bukan sunat, lebih lambat aja lah, lebih value lah. Soalnya akan ada 8S Gen 5. Betul. Jadi 8S Gen 5, 8 Gen 5, 8 Lite Gen 5. Emang Snapdragon gue lihat nih, lu bikin nama nggak beres. Gimana ceritanya? Gitu. Kenapa lu nggak bikin Elite S aja? Iya gak sih? Kenapa harus ada Elite? Oh mungkin karena CPU-nya bukan yang Orion. So Elite mah Orion gak sih? Enggak, 8 Gen 5. 8 Gen 5 Cryo berarti. Iya, masih cryo. Jadi kayaknya pembedanya di situ. Mungkin. Jadi bukan pakai CPU yang katanya laptop gaming, laptop lah ya, gitu, laptop level ya. Tapi harganya ini sebenarnya katanya udah diekspektasikan sekitar 13 juta ya. Tapi itu harga global ya, yang dimana untuk harga Indonesia harusnya bisa lebih yang paling asik gitu. Betul. Kalau misalnya masuk Indo, kita kan nggak tahu, masih siapa tahu India untuk khusus market India gitu. Yeah. Karena bagi yang nggak tahu nih, beberapa kali tuh untuk brand China ini suka jualannya di India doang. Di India. Karena India itu juga salah satu market gede.
Iyalah, Iya orangnya banyak banget. Gak, emang Indonesia doang yang rame, India juga rame. Gitu. Nomor 1 kan sekarang Nomor dia. 1 iya. Gila Cina. dunia, gila, Stupid gila. banget. Maksud gue kenapa banyak-banyak ya? Ya udah lah ya, 15R kalau misalnya masuk beneran kayaknya ini akan jadi dual kamera setup yang menarik lah, karena kan dikabarkan pakai 200 megapiksel ya. Ya, Dengan tapi ultrawidenya masih 8 megapiksel ya, tapi di sini. 8 megapiksel Jadi kayak kabarnya. gue lihat tuh HP gaya ya sebenarnya nggak sih? Ya, kayak FE edition aja gak sih? FE. Iya. Berarti ini HP yang sebenarnya flagship rasanya, tapi Iya. nggak fully flagship. Bener. Oh, oke. Jadi kameranya di-cut dah dapat segini. Iya benar. Jadi ini adalah HP impian mendang-mending gitu nggak sih? Betul. Harusnya. Dan masih ada space juga ya buat Neo 11 kalau Betul. ada kan. Kalau ada. 8S Gen 5 ada. Oh iya. Oh iya, Neo Atau itu kan 8S kan. Dimensity. Iya, lawannya ini adalah Poco. Poco F. Poco F itu udah pasti 8S kan? Poco Harusnya. Poco F apa nih? F8. Enggak. Enggak ya? Oh, Kita nanti kita bahas, nanti kita bahas aja ya. deh. Ya, misalnya gitu ya. Aduh, kok jadi enggak ya? Oh, maksudnya masa sih? Udah ya. Nah. Kan dia pakai Snapdragon S biasanya kan. Biasanya logo terakhir ada logonya kan? Betul. Iya. Berarti anggaplah sama F8 ini akan S ya, tapi enggak katanya. Nah, si iQOO ini harusnya masih punya Neo berarti harusnya kan. Itu. Jadi ada iQOO 15, 15R dan Neo. Yes. Menang banyak iQOO dong. Itu dia. Gimana ceritanya? Berarti bagus nih. Oh iya. Bisnisnya lagi kencang nih. Lagi kenceng. Tapi by the way gue tadi agak miss deh. Dia ini dapat key 3 chip gak sih nih? Belum, kayaknya sih nggak ada ya kalau Z11 ya. Di yang Z11R itu nggak dikenalin soalnya. Gak dikenalin ya? Oh berarti ini emang bener-bener truly Z Iya. series ya Iya, sebenarnya. Z series turbo aja Z yang kencang. series turbo dikasih jadi iQOO 15 Iya. gitu. Karena Z series itu kencang, tapi nggak ada chip tambahan. Oke. Neo ada, tapi yang lama. Tapi Neo Cina kan, bukan Neo Indo kan? Sini ada anjir. Gue lupa deh emang Neo ada. Neo. Ada nih iQOO Neo. Q2. Oh iya, Q2 yang tahun lalunya ya? Iya ada. Berarti dia harusnya dapet dong. iQOO ZNR. Z apa yang sebelah yang ZNR nggak ada. Kalau misalnya di 15R ya nggak ada berarti. Ya mungkin itu kali trade innya ya lu udah dapet chipset flagship tapi nggak dapet ininya. Ya gue nggak ngerti. Oh ini jadi positioning aja gitu ya. Iya. Lebih clear jadinya ya kalau lu pengen iQOO ya. Oke. Ya tapi gue sangat suka lah akhirnya iQOO mulai kembali untuk menunjukkan taringnya Betul. di ekonomi, di indeks ekonomi yang sangat mengerikan. Mendingan berarti ini dengar masukan kita. Kalau misalnya harganya masuk, kasihlah yang full. Benar. Jadi ketika harganya mulai naik, tapi Orang dapetnya worth full. it, Iya tetep. worth it gitu. Worth it, gitu. Masa harganya udah 6,7 juta gak ada tele? Bro, diangkat lagi Anjir. gak sih bro? Wah, Ya. Masa sih udah harga 8 juta masih ada iklan sih? Ya ini susah. Gak ada iklan lu, Gak ada ya? gila lu. Matiin aja Get Apps-nya. Oh gitu ya. Pakai cara-cara yang lebih cerdas gitu. Jadi gue jadi kepo sama yang tadi lu ngomong Dedi. Ini Iya. ada apa sih? Tadi lu ngomong tadi kan Aldi tuh ngehin katanya. Kenapa tuh? Katanya gak pakai Snapdragon S lagi nih. Iya, karena ada berita baru nih. Di Damn. Cina bakal launching Redmi Turbo 5 Max. Namanya aneh ya. Tapi sebelum kita menurut lo apa Di? Ini sebelum kita lanjut bahasan nih. Menurut lo kenapa HP Cina ini tuh lomba-lomba bikin Heeh. Max? Kan sebelumnya juga Max juga. Enggak ya? Gak ada, Turbo Cok. doang ya. Menurut lo kenapa? Oppo udah mulai. Iya. Si Poco Xiaomi udah mulai. Ya mungkin biar bisa harga lebih mahal gak sih? Futu apa? Kan Pro kan ya udah. Oh, Pro iya. Max ya lebih mahalnya. Max. Yoi. Maksimum berarti ya. Maksimum. Ini ya kita lihat turbo 5 Max-nya ada apa nih? Kira-kira apa Di? Iya nih, jadi nih Redmi Turbo udah mau launching tanggal 29 Januari di Betul. Cina ya. Yang lagi-lagi nih kalau gua ya cocok lagi ya. Redmi Turbo 4 itu kan Poco F7. Oke. Kan ini Poco F8, desainnya juga mirip. Masa sih? Style-style masih mirip nih. Berarti iya, calon-calonnya enggak sih? Iya, harusnya sih seperti itu ya. Harusnya. Poco F8 biasa harusnya ya. Iya. Jadi kita bisa ngomongin nih, kabarnya juga baterainya 9.000. Itu dia, Damn. gila loh. Gede banget. Ini 9.000 ngalahin emang. Redmi Note kan? Iya. Yang di Cina aja singkat gue gak. Cina emang kenceng. Cina emang gede tapi Enggak di- 9.000. Enggak. Enggak nyampe. Ini akan pertama gitu. Singkat gue untuk baterai gede-gedean biasanya Vivo Group. Yang mana Iya. iQOO biasanya tuh. Iya. Keluar tiba-tiba baterai jeder. Gitu 7.000. kan. 7.000. Rekor. Iya rekor. Tolonglah ya untuk para brand-brand. Rekor tuh nggak fungsi menurut gua ya, bukan menurut Aldi, bukan menurut Nyante, menurut Gary rekor gak fungsi. Udah
Fokus ke hal-hal yang lebih dipikirkan rakyat gitu. Tidak usah lah kita ngeluarin rekor-rekor muri gitu. Gak cuma Realme yang mencemplungin orang 200 orang. Aiku udah lakuin sebenarnya. Rekor muri baterai terbesar. Itu juga kan pasti rekor muri juga bingung. Baterai. Kayak gue pakai iPhone. Nah, gitu pasti dia. Yakin gue ya. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi obrolan? Oh ya. 9.000 mAh. Ya. Berarti ini gede banget harusnya sih. 9.000 mAh. Dan menariknya ini bener-bener yang pembahasan gue kemarin, yang dari SmartPrex tuh ada pengenalan 100 watt PPS. Ini apa sih di PD sama PPS, gue nggak paham. Jadi PD itu ya memang protokol power delivery. Oke. Ya dia tuh udah nentuin lah berapa voltasenya ini. Nah PPS ini dia tuh lebih pintar lagi, voltase tuh bisa adjusting ya sesuai ininya dia. Berarti by software. Ya hardware ya gue gak ngerti juga sih ya. Yang penting dia tuh lebih ya koma-komaan lah voltasenya. Oke. Jadi bisa lebih optimal lah. Oh artinya nggak angka pasti. Iya. Dan gitu dia bisa pakai PPS yang jadinya si Redmi ini kemungkinan bisa pakai charger PD juga gitu. Menarik nih anjir. Level-level PD lah gitu. Oh berarti ini adalah Gak selain cuma baterai Xiaomi yang berubah di teknologi, ini sampai casan juga berubah di teknologi. Yang nih. gua tangkap gitu. Wow. Ini PPS ini ya, berarti dia lebih untuk apa namanya mikirin soal berapa daya keluar, daya masuknya gitu ya? Iya, ya setidaknya yang gue lihat ini dia tuh nggak terikat sama chargernya dia sendiri. Oh, Ya kan dia pakai turbo charge ya si Xiaomi. Nah dia sekarang nggak turbo charge only, tapi bisa pakai yang lain juga, dapat 100 watt juga. Gitu. Jangan-jangan tidak ada casan nih. Dapet lah. Coba deh, menurut lu PPS tuh apa sih? Gue juga masih agak bingung deh. Kalau misalnya gitu ya, tapi ya agak tau lah ya. Tapi ini salah satu langkah yang menarik gitu, karena dia kabarnya akan pakai MediaTek Dimensity 9500S gitu ya. Dia ini udah memastikan dalam 5 tahun itu kan 80%. Tapi dia itu berani jamin penggantian baterai selama 5 tahun kalau misalkan turun dari 80%. Oh berarti gratis. Berarti omongan gue benar dong. Berarti dia expect ntar di 5 tahun 1 hari itu turun. Langsung diseberang. Tapi kan udah lebih 5 tahun. Iya, udah lebih 5 tahun. Udah ada Redmi yang baru. Iya, Redmi baru mendingan ganti gak sih? Tapi gitu. enak kalau misalkan pakainya barbar di tahun ketiga udah 79, lu bisa ganti gratis. baterai, bener. Dan gratis itu. Iya, penting. karena kan ini kan pasti dia ngetes 5 tahun ini ngetes ya internal kan. Iya. Kalau ngetes ini bagi gak tahu ya, kalau lu buka handphone lihat website itu selalu ada kayak internal test tuh dibintangin. Nah, internal test itu biasanya itu dikasih tuh nanti tuh. Jadi keadaan dari lingkungannya udah optimal. Jadi kayak ngetesnya tuh sampai ke humidity, bahasa Indonesia apa sih? Humidity, kelembapan. Kelembapannya, dinginnya berapa, itu tuh optimal lah gitu. Bener. Yang dimana Indonesia kan lembab sekali ya. Itu kadang-kadang suka agak-agak ngaruh tuh. Betul. Gitu ya. Ya. Oke, tadi kita sebut soal Dimensity 9500. Sebenarnya ini emang udah ada ya 9500S ini dia. Iya. Ini produk apa sih sebenarnya, kok tiba-tiba dia ada S gini kayak si Snapdragon ya? Iya, biasanya kan E kan? Iya, E. Ini S, gue juga S bingung gitu. sih. S ini sebutannya apa nih? Kalau E itu ekonomis, S itu apa? Sampah enggak lah, canda. Canda ya. S itu super kali. Siapa tahu malah bagus banget gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Oke. Dia pakai ARM X925, artinya ini baru ya. Iya. Tapi ditambahin dengan big core-nya X4 dengan little core A720. Jadi kalau lo ngomong baru, ini baru banget sebenarnya dia. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya dia tuh pakai 9400 plus. 9400 plus. Kalau gue lihat perbandingannya ya, Oke. dia tuh 9400 plus, tapi dia dipotong di bagian WiFi dan kawan-kawannya. WiFi-nya nggak pakai Wi-Fi 7. Oke. Bluetooth-nya masih 5, Masih 4, Bluetooth 5 ya. kan sekarang udah 6 gitu. Cuman nggak masalah dong. Iyalah. Frekuensi sama. Betul. Chipsetnya masih kencang. Wah, yang ini penting bagus. kencengnya ini Itu kan. dia. ISP juga fleksibel. Bagus. Ya udah nggak sih Iya. gitu ya. Tapi ini salah satu yang menarik sih, kalau misalnya Poco bener-bener datang dengan 9500, Iya. goblok sih. Lagi-lagi secara yang sama kayak sebelumnya. Oke, gimana maksud Kan lu? kalau yang F8 sama F8 Pro kan kebalik kan. Oh iya. Dia kan yang itu pakai yang F7 pakai apa? F7 pakai Gue lupa pakai Snapdragon 8S Gen 4 ya kan? Gen 3. 84 Gen 4 ya. 84. Sedangkan yang ininya 8 Gen 3, Oke. F8 Pro-nya kan. Nah, dia kayak gitu juga kemungkinan. Kan F8 Pro kemarin berapa? Chipsetnya gue lupa 8 deh. Gen 3. 8 Gen 3 8 Gen 4 8 Gen 3, 8 Pro. F8 Pro ya? Iya, F8 Pro. Nah, dia pakai ini 9500S. Mungkin biar buat diversifikasi lebih aman Capek sebenarnya. juga mikirnya sih ya. Jadi Sebenarnya. sebenarnya sih gampangnya adalah kalau seri F
number Pro itu pakai chipset tahun lalu. Ultra itu pakai yang terkini. Yang paling kecil itu F8 ini pakai yang baru flagship tapi killer. bawahnya. Iya, flagship killer. 9500S. Yeah. Oke. Kalau misalnya ada 9500S dengan banyak optimisasi kan, kalau gue lihat kan kayaknya emang trennya Snapdragon ini SoC mahal sekali. Yes. Gue lihat kan. Tapi kalau misalnya 9500 dengan memberikan harga yang sangat worth it, harga bakalan sama. Easy. Kalau bisa. Iya. Damn bro. Menarik sebenarnya Menarik sih Poco sebenarnya. Poco Untuk Poco F8 F8 ya. bagus sih. Ya, tapi sih ya ini sih gua ada harapan sebenarnya. Kemarin tuh gua kurang suka sama Poco F7 karena desainnya aja. Ya desainnya emang gua maksudnya suka. terlalu gaming lah. Gua dari dulu kurang suka gaming. X7 Pro tuh paling bagus di kepala gua X7 Pro. Iya kan. Bagus ya. banget. Nah, sekarang nih karena dia nggak Snapdragon mungkin nggak ada mandatory nih. Maksudnya nggak ada desain Snapdragon-nya itu ya? Iya, desain tentunya ada Snapdragon. MediaTek. Aneh banget. Warna kuning di HP gitu ya, satu kecil itu. MediaTek, ya ampun ya. Tapi di sini dia masih mention soal MCQ ya untuk storage tipe ya. Pasti. MCQ itu multi cellular queue itu sebenarnya bagi yang nggak tahu ya. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk virtual RAM sebenarnya. Iya, jadi membuat Cuman cepat aja. lagi-lagi LAN-nya bener tapi speed-nya beda. Jadi bootleg gitu. Sebenarnya cuman kalau misalnya MCQ ini mulai kembali digaungkan dan dibenerin lagi, ya why not gitu. Kayak yang lu bilang itu kan untuk yang virtual RAM-nya bisa buat running background aja cukup gitu kalau kan. bisa mah oke gitu Kalau kan. bisa oke, kalau nggak bisa Iya. gitu ya. Itu sih. Tapi sama juga ya sebenarnya MediaTek juga keluarin 8500 ya. Oke. Sekedar mention aja. Ini 8500 menarik. ya? Tapi lagi-lagi core sama kayak 8400. Oke. Berarti tadi MediaTek ini ngeluarin di chipset sebenarnya diem-diem agak diem-diem sih sebenarnya. Diem-diem. Senyap ya. Jadi ngeluarin 9500S yang tiba-tiba rilis lalu 8500. Yeah. Ini salah satu lagi-lagi ya udah Dimensity untuk ngejar ketinggalannya aja sebenarnya. Tapi gue belum tahu sih yang 8500 bakal dipakai sama siapa. Oppo Potensi. Oppo pasti Oppo lagi. Oppo apa? 8500 kan? Oppo pakai apa? Oppo kan ada 2. Lupa Reno 2 kali dalam setahun. Oh iya lagi. Udahlah pasti Reno. Sekarang Reno berapa sih? 14. 15 yang baru. 15. Reno 16 udah pasti. Reno. Yang paling dekat mungkin apa? Dengan layar smooth gitu pasti. Apa paling dekat? Dengan layar semut, layar halus. Layar halus ya. Layar halus. Udah jauh cuk. Iya pasti Oppo yang pakai Reno nanti. Oppo. Ini kemungkinan nggak X8 Pro? Mungkin juga kan dia 8000 series kan? Cuman iya juga ya dia pakai yang baru mulu ya. Iya. Udah inget gue. Infinix yang aneh. Kenapa? Gua ngeliat klik-kliknya tuh 8450 juga, Yang GT50. Tapi emang GT tahun lalu juga dia yang pakai lama terbaru sih. emang kan. Iya sih, cuman sayang banget gak sih? Tapi lagi-lagi GT Bing GT nih. Iya Harganya pas dilihat mati semua langsung yang lain. Iya sih, Kalau mau bener beli sih. gaming udah ada treasure-nya lagi, kampret. Yaudah deh, ada juga yang kampret ini. Apa tuh? Pacul Om Duik. Pacul Om Duik. Iya, ini ke ujung acara yang tidak sadar tiba-tiba di jam 10:30. Hujan deras lagi tiba-tiba. Gila hujan mulu cok. Kacau ya. Oke. Gimana saya pulang? Nomor 1 dari Kilgames 139. Bang, ketimbang bahas HP-nya lebih penasaran sama review kursi yang dipakai sama yang pakai baju hijau. Gue ya. Solid banget didudukin sampai modal begitu plus gara-gara orangnya tantrum banget ya. Tapi emang bagus sih emang. Emang ya. Kalau belum lewat pantat gue mau bohong dah review kursi kan kayak Awet banget ini loh. Ini mah awet banget nih. Kayak si Okto kan kurus dia mah. Harusnya mah aing ya. Gak berat dong. Gak berat Gak Okto berat. mah. Gua harusnya nih. Jangan dong. Jangan sih. Tadi Kalau- kayak Next Carlos. Tapi nama kursi apa sih? Ini salah satu yang sponsorin kita loh. Udes Udes Obis sama mejanya Udes juga kan? Udes juga daun mejanya. Kakinya. Kakinya Udes. Iya. Untuk apa namanya? Naik Buat naik turunnya. turunnya. Sebenarnya ini Udes nih emang the best banget lah ya. Bener, gila. Mau kasih kita untuk bego teknologi. Iya, enggak lagi tapi nih. Tambahin lagi gak sih? Iya. Ada Buat banyak tamu, kan? buat tamu. Ada buat tamu loh kan? Iya. Masa tamu pakai kursi mie ayam? Iya, kuring. Apa? Kursi IKEA. Ya jangan. Kalau bisa nih untuk Yudes ya, lagi-lagi tambahin lah. Betul. Tiga lagi lah. Tiga lagi boleh, Tiga lagi boleh lah. Dapat lah review lah ya. Aman Dia loh. pengen dong. Iya. Belum dapat kursi gaming. Iya. Dia pakai kursi apa? Kursi bagus sih dia. Kursi itu kayak gitu. Oh iya ya. Yang kedua nih dari Japanese 08 nih. Wah
Wah, ada Realme fans ya. Wih. Kenapa ya Realme di channel ini dihujat-hujat? Padahal gue punya Realme GT GTMI awet banget, jauh tuh berkali-kali sampai sekarang nggak ada lemotnya. Ya iya GT. iya. Udah lah GT kan kita juga masuk ke award menang banyak ya. Iya Realme bagus. GT itu menurut gue salah satu handphone Realme yang harus dibeli kalau ada duitnya nih. Dibanding beli C gitu kan, Champion. Iya. Tapi kok dia jarang ngomong C itu champion ya? C itu champion. Champion cok. Itu punya Poco anjir. Bukan Realme anjir. Siapa Poco? C itu Poco itu C itu ini. Champion gak sih? Enggak lah anjir. Enggak, bukan C itu bukan champion dia. Paling C ya. itu cool cok. Yang bener anjir. Gak tahu ya, ini di website ya. Di Tecno tuh. Tuh, F flagship, X extreme, M max. C-nya cool anjir. Masa cool anjir? Kagak lah. Masa sih? Bukan champion itu si Realme champion tuh. Realme champion ya. Tapi menurut lu kenapa nih? Realme ini kenapa di kita tuh kayak kurang? Sebenarnya tuh bukan Realme-nya kurang sih, tapi banyak kritik kita ke Realme aja sih. Strategi itu aneh. Betul. Gitu. Produknya sih ya sebenarnya oke-oke aja. Sebenarnya ya kalau lu kena genjutsu beli Realme selesai. Nggak nyesel Iya. kayak beli Oppo gitu. Iya. Cuman ya strateginya aneh-aneh aja. Bentuknya gitu. tuh sangat diomonginable gitu. Iya. Yang Realme 15 coba lu perhatiin ya. Nih, kita mah nggak ada. Realme 12 itu adalah salah satu Realme pertama yang ngeluarin periskop. Bener, Game bagus changer tuh. nih. Iya, Ini sampai ya. Redmi Note dipertanyakan kredibilitasnya Iya. kan. Aha. Kok Realme bagus banget punya punya periskop. Periskop nih. 15 tiba-tiba Iya. ngomong bosnya nggak ada, soalnya nggak laku. Iya. Gak lama ada lagi muncul Realme 16, ada lagi Ada lagi. periskopnya. Nyebelin jadinya. Iya. Nyebelin. Sebenarnya di situ doang. Barangnya mah sebenarnya mah Ya fine aja lah ya. aja Tapi sih, memang untuk beli Realme tuh kayak salah aja kayak ada ke toko gitu. Mau beli Realme bang, pasti sales juga beli Realme. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Muhammad Mana sih? Madi Zuardian Fauzi ya. Wow. Bang, kenapa HP Xiaomi dan Huawei jadi kebanggaan HP Cina sementara Vivo dan iQOO, Oppo, Realme, OnePlus tidak? Sebenarnya menurut gue enggak juga sih. Huawei BUMC. Ya. Maksudnya ya Cina banget lah Ya, itu Cina banget. kan. Xiaomi itu menjadi kebanggaan sebenarnya bukan HP-nya, brandnya jadi kebanggaan. Karena Teknologinya dan brandnya. HP Xiaomi itu, bukan brand Xiaomi itu, gue kalau jadi Xi Jinping kita coba bikin, kalau kita Xi Jinping ya, lu anggaplah itu kayak Advan bisa bikin mobil, cuk, Betul. bikin HP sendiri. Dan bikin peralatan rumah. Betul, tiba-tiba collab sama Leica. Itu. Ya gimana gak dibanggain anjir? Prestasi bagus ini gue banget. tahu nih, pasti dia karena ngelihat yang video Xi Jinping salaman sama Presiden Korea. Ya. Presiden Korea Samsung, Xi Jinping ngeluarin Xiaomi Yes. gitu kan. Indonesia masuk Advan Maca. Maca itu ternyata bukan maca-maca, tapi ada alasannya apa gitu, gue lupa. Maca. Pokoknya A-nya otomotif apa, gue lupa. Otomotif. Automation apa? Pokoknya ada tuh maca. Ada, Bang. Jadi itu singkatan ternyata maca, cu. Emang iya. Iya. Ada filosofinya. Coba lu cari di Google singkatan maca. Tuh, Wow. no, masterpiece of aesthetic, clarity and high accuracy. Itu macanya jadinya di bahasa Indonesia adalah mahakarya estetika, kejernihan dan akurasi tinggi gitu. Hah? Itu artinya maca tuh. Jadi bukan macanya maca. Ya tulisannya pun bukan maca Iya, sih. emang maca ceha kan. Maca. Iya, Maca. masterpiece of aesthetic, clarity and high accuracy. Tuh, udah. Semua sudah terbayar. Jadi mau hijau mau hitam nggak pas. Udah, emang udah warnanya mau dia warnanya ungu juga. Emang bukan maca. Emang bukan maca. Maca. Gitu. Maca. Maca. Maca cik Maca, gitu. maca. Maca gitu. Maca itu ya. Ya oke Maca. lah. Ya udahlah, mungkin itu aja kali untuk live kita kali ini. Thank you udah nonton 250 orang loh, rame sekali loh. Ini hari apa sih? Apa? Kamis ya. Oh gila nih, gue senang banget nih mau penonton kayak gini nih. Ya thank you juga yang udah donate ya. Jadi ya udah, sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye.